Silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Di hari kedua kunjungan ke Indonesia, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus kembali menyapa warga dari balik jendela mobil Innova yang mengantarnya menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Paus Fransiskus kembali menumpang mobil Innova putih dengan jendela terbuka sambil melambaikan tangan ke arah kerumunan warga yang menunggunya di sepanjang jalan menuju Istana Presiden. Paus tampak tersenyum dan membalas melambaikan tangan saat kerumunan warga menyambutnya di gerbang istana. Sekelompok warga terus menunggu dari luar pagar istana saat berlangsung upacara kenegaraan untuk Sri Paus. Warga kembali meneriakan memanggil-manggil nama Sri Paus saat mobil Innova yang ditumpangi Paus Fransiskus keluar dari Istana Kepresidenan. Dengan duduk di bagian depan dan jendela mobil terbuka, Paus Fransiskus kembali melambaikan tangannya membalas sapaan warga yang berkumpul di sepanjang jalan. Sejumlah warga tampak sangat antusias menunggu kedatangan Paus Fransiskus di sekitar Taman Pandang depan Istana Kepresidenan Jakarta. Sebagian dari mereka datang dari luar Jawa dan ada yang menempuh perjalanan ke Jakarta menggunakan bus. Mereka mengaku terharu bisa bertemu langsung dengan Paus Fransiskus meski hanya dalam jarak tidak terlalu dekat. Saya sangat terharu bisa melihat Bapak Paus secara langsung dan sangat dekat. Saya juga mendoakan Bapak Paus semoga selalu sehat dan penuh berkat. Ya, tidak tahu ya pokoknya di hati ini pokoknya pengen ketemu aja, pengen lihat gitu. Itu aja. Jadi saya dengan Ibu sangat semangat berdua berangkat dari Lampung dan puji Tuhan hari ini bisa bertemu langsung melihat hanya radius berapa meter Bapak Paus Fransiskus. Terima kasih puji Tuhan. Saya dari awal ingin mencoba video tapi tidak maksimal. Jadi video kamera saya begini, tapi pandangan saya tetap ke Bapak Paus. Pada saat saya lihat hasilnya memang jelek banget, tapi saya puas bisa melihat secara langsung. Kalau video saya bisa minta dari mana aja gitu. Di pertengahan jalan menuju Istana Presiden, mobil Paus Fransiskus sempat melambat untuk menyapa warga. Tiba-tiba, seorang pria yang membawa bayi mendekat ke jendela tempat duduk Sri Paus. Pria yang belakangan diketahui bernama Willy nekat mendekati pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu untuk meminta berkat bagi bayi perempuannya yang bernama Wilan. Meski awalnya sempat terhalang petugas pengamanan, namun kemudian Willy diberi jalan hingga berhasil membawa bayinya mendekati Sri Paus Fransiskus. Paus Fransiskus pun kemudian memberikan berkat untuk sang bayi. Nama saya Willy, anak saya namanya Wilan. Intinya kan tadi untuk bisa ketemu Pausnya kan kita dihalang-halangin, cuman karena effort terus kita tadi dibantuin juga untuk bisa maju ke depan. Sempat dihalangin sama pengawalnya, cuman puji Tuhan kita bisa dapat berkat dari Bapak Pausnya langsung. Anak saya udah diberkati langsung tadi dari Bapak Paus. Oh, Bapak Paus nggak berbicara sih, cuman dia ngasih tanda salib aja, tanda kemenangan. Jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Gereja Katedral Jakarta, tim gabungan TNI Polri terlihat melakukan pengamanan di sekitar Gereja Katedral. Bagian dalam Gereja Katedral sudah disterilkan sejak pagi dan sore ini Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan uskup, imam, dan katekis di Gereja Katedral. Besok
Paus Fransiskus akan memimpin Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejumlah persiapan terus dilakukan. Sebuah panggung utama untuk perayaan Misa Kudus terpasang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Misa akan dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung sekitar 1,5 jam. Direncanakan Saudara, Paus akan menyapa umat menggunakan mobil maung buatan PT Pindad. Sore ini Panglima TNI dan Kapolri mendatangi GBK memeriksa kesiapan jelang Misa Akbar Paus Fransiskus mulai dari jalur yang akan dilalui Paus. Diperkirakan Saudara, ada 87.000 umat akan datang untuk mengikuti Misa Kudus pada besok hari. Baru saja saya dengan Kapolri mengecek beberapa tempat yang akan didatangi oleh Paus, dan saya lihat kesiapan panitia, kemudian TNI Polri dan ada beberapa dari relawan, saya lihat bekerja sudah baik. Kurang lebih hampir 87.000 yang akan hadir di luar masa cair ya, yang tentunya semuanya harus bisa terlayani dengan baik.